يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah berkaitan dengan anak-anak atau bahkan orang dewasa, Ustaz, yang seringkali menunda-nunda melaksanakan kewajiban, baik itu kewajiban yang menjadi amanah dalam kehidupan ataupun kewajiban di dalam syariah Islam, ya. Misalnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah atau tugas, atau misalnya bahkan yang paling sederhana sholat begitu. Nah, ini semua ditunda karena nyaman dengan HP, nyaman dengan gawai begitu. Nah, apakah hal-hal seperti itu termasuk indikasi orang tersebut mendapat pengaruh dari jin atau syaitan, Ustaz? Dan mohon untuk memberikan tips, ya, agar kita dapat memperbaiki atau mengatasi kondisi tersebut ketika misalnya kita sudah mengalami kondisi yang seperti itu. Baik. Oh ya, jadi kaitannya dengan kita yang mengabaikan amanah dan sebagainya, itu apakah ada campur tangan setan, jin dan sebagainya? Ya, ada. Tapi perlu diketahui bahwa setan itu kadang ada yang gangguannya itu hanya memunculkan bisikan, ya, bisikan untuk apa, malas dan sebagainya, untuk mengabaikan dan sebagainya. Tapi ada yang gangguan-gangguan itu sampai memunculkan ketidaksadarannya, jadi sampai benar-benar tidak sadar. Jadi untuk mengukur apakah orang itu gangguan yang benar-benar daim, ya, daim itu yang permanen apa tidak, itu diukur dari, kalau ada orang misalkan pada waktu tertentu ada malas, itu ya sekelas jinnya cuma mungkin bisiki saja dan sebagainya. Tapi kalau sudah apa, itu jadi karakter pemalas sekali, itu berarti jinnya benar-benar sudah masuk. Makanya dalam hadis Rasulullah, orang yang tidak sholat subuh, ada azan tidak terdengar, apa kata Rasulullah? Dia dikencingi kan telinganya. Nah, itu bermakna yang memang dikencingi sungguhan, walaupun mungkin secara zahir kita tidak bisa melihat. Itu. Terus pada waktu tema malas kan biasanya ditengkuk, di pundak, itu malas, ya. Nah, seperti itu. Jadi pemalas sekali. Jadi malas, yang kalau kadang-kadang itu masanya yang istilahnya apa tadi, ada yang permanen, ada yang kuli, ada yang justi, ada yang daim yang tetap sekali. Itu perlu diruqyah. Tapi kalau cuma kadang, ya itu cukup dengan bertawud, kemudian kita dengarkan kajian-kajian yang di situ ada suasana menggugah, sehingga korin apa, jin-jin korin yang ada di kita itu juga bisa terlemahkan. Karena untuk orang malas itu tidak selalu itu jin dari luar, bisa-bisa korinnya yang di dalam tubuhnya itu membisiki. Maka potensi di dalam manusia itu ada dua, potensi takwa dan potensi untuk bahasa Jawanya itu lacut atau untuk durhaka. Itu yang mana yang paling dominan? Kalau kita senantiasa mendekat kepada Allah, ya, berusaha untuk senantiasa mengaji, dekat dengan teman-teman yang soleh, insya Allah pengaruh positifnya itu akan kuat. Tapi kalau kita itu cenderung dengan lingkungan-lingkungan yang tidak baik, itu juga berpengaruh. Jadi seperti itu. Jadi kalau gangguannya itu cuma kadang-kadang, yaitu insya Allah dengan pencerahan, pengajian, kajian, nah itu insya Allah sudah bisa keluar, atau bertawud, gitu. Jadi tidak sampai kelas kesurupan. Tapi kalau sudah benar-benar apa ya, malas sekali, itu bisa juga karena sihir kumul, sihir yang dimunculkan untuk malas sekali, dan itu ada di lapangan. Tadi pada Jumatan nanti kita
pada asar tadi ada orang sharing ke sini, kita bantu, dia kuliahnya S2, kemudian ibunya itu seorang profesor di kampus, anaknya ini tiba-tiba sekitar 2 bulan ini, sekitar setengah bulan, 2 bulan ini malas sekali, berat, terus lebih berat lagi semenjak dia itu mengikuti semacam trainer yang di situ ada untuk membuka aura, cakra dan sebagainya. Nah, setelah belajar itu ternyata justru tambah malas. Ya, kemudian dia kata-katanya dia dimunculkan kata-kata dipicu dengan motivasi, coba dengarkan kata-kata ini, masukkan ke hatimu dan sebagainya dengan pakai meditasi tertentu. Nah, akhirnya apa yang terjadi karena dari pengobatan yang tidak syar'i ini tadi, dari cara-cara yang tidak syar'i, justru dia semakin malas, semakin berat, baik urusan ibadah maupun aktivitas di kampusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau gangguan cuma malas kadang-kadang, mengabaikan kadang-kadang, itu gangguannya adalah taif, itu temporer ya. Itu dengan apa? Dengan dikasih tausiah, diingatkan dengan bahasa yang baik, didoakan. Nah itu. Tapi kalau sudah itu sudah seakan-akan jadi karakter, nah itu memang perlu untuk diruqyah. Jadi seperti itu akhirnya Rasul. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير